dengan lantangnya mengatakan, ya walaupun seandainya semua para ulama mensahihkan nasab Ba'alawi, saya nggak percaya. Ini udah ngawur, nggak perlu dijawab lagi dengan ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sekarang lagi musim berbagai macam fitnah dan tuduhan. Mereka asal berbicara tanpa data atau mungkin fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka yaitu ada penyakit. Bagaimana ada orang-orang yang menarasikan bahwasanya Arab, turunan Arab imigran. Mereka ini disebut imigran, mereka ini disebut pribumi, non pribumi. Bahkan yang lebih jahat lagi, narasi mereka nih dari grup-grup pembegal nasab, ya, dari grup-grup mereka, ya, yang senantiasa mereka mengklaim dirinya paling benar, bahwasanya bahwasanya Habaib atau Ba'alawi ini datang ke Indonesia didatangkan oleh kolonial Belanda. Ini kita jawab secara pakai data. Ya, kita pakai data biar kita paham. Jangan asal ngomong tanpa ada data. Ada data. Jangan asal berbicara tanpa ada data. Jangan kita benci kepada suatu kaum tetapi kita tidak adil. Mengkritik silakan, tapi jangan tidak adil, jangan dikaburkan sejarah, jangan mempelintir sejarah. Ya, kelebihan-kelebihannya kita sebutkan. Ya, kalau seandainya ada yang menurut mereka tidak setuju, silakan dengan kritik. Itu dengan kritik, bukan dengan cara berbagai macam caci maki, fitnah dan yang lain dan sebagainya. Di sini ada satu buku yang saya ingin jelaskan tentang, yaitu Orang Arab Nusantara, yang dikarang oleh, ini sudah diterjemahkan oleh Profesor Dr. Van den Berg, seorang ilmuwan dari Belanda. Dan di sini kita pakai data, yaitu buku tentang Islam dan Keturunan Arab. Ini bukunya yang dikarang oleh Mr. Hamid Al-Gadri. Mr. Hamid Al-Gadri ini siapa sih dia? Ya, dia ini teman dari Adam Malik, mantan wakil presiden. Dan di sini bukunya diberi kata pengantar oleh Adam Malik dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Nah, Mr. Hamid Al-Gadri ini pernah menjabat sebagai anggota KNI, Komite Nasional Indonesia Kabupaten Pasuruan, juga sebagai anggota KNIP Pusat Jakarta pada tahun 1946. Anggota Badan Pekerja KNIP, merangkap pegawai tinggi Sekretariat Perdana Menteri tahun 1947. Sekretaris Kementerian Penerangan RI, dan juga merangkap penasehat delegasi RI dalam perundingan Lingkarjati dan Renville 1947. Penasehat delegasi RI di KMB 1949. Anggota DPR RIS 1950. Anggota DPRS RI, anggota konstituase, dan masih banyak. Ya, beliau insya Allah tidak diragukan datanya. Ya, di sini banyak data-data, dan di sini banyak kata buku beliau ini, ya, diberikan kata pengantar oleh Adam Malik, mantan wakil presiden. Ya, kita menggunakan data ini, data buku ini, dan juga dari Profesor Van den Berg. Ini bukunya sudah diterjemahkan. Bagaimana sih orang Arab datang ke Nusantara ini? Apakah betul kata mereka didatangkan sama kolonial Belanda? Nah, di sini kita jawab. Ya, yang menarik di sini dikatakan bahwasanya oleh Profesor Van den Berg mengatakan bahwasanya keturunan Arab itu mereka cepat untuk berasimilasi dengan rakyat, cepat berbaur dengan rakyat setempat, dan oleh karena itu mereka itu sesungguhnya berstatus pribumi karena sudah terasimilasi. Ini kata Profesor Van den Berg. Ya. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwasanya pendapat Van den Berg ini memang ditentang oleh Snook. Karena Snook ini dia itu selain ilmuwan tapi seorang politisi. Sebelum menjadi ilmuwan, Snook ini seorang politisi.
Nah, pendapat Van den Berg yang mengatakan bahwasanya keturunan Arab itu pribumi karena sudah berasimilasi ditentang sama Profesor Snoek Hurganya. Nah, Prof. Snoek meminta pada pemerintah Belanda, mengusulkan kepada pemerintah Belanda untuk merubah aturan hukum bahwa keturunan Arab ini jangan dimasukkan sebagai pribumi, tapi dimasukkan pada golongan timur asing. Dan untuk harus dipisahkan, bahkan Snoek memberikan usulan kepada pemerintah Hindia Belanda ketika itu, keturunan Arab apabila keturunan Arab berbaur dengan orang-orang pribumi dan memakai pakaian pribumi, maka itu dianggap kriminal, dianggap melanggar hukum. Karena itu undang-undang mengharuskan tiap-tiap golongan berpakaian, tiap-tiap golongan, umpama golongan Arab harus berpakaian secara golongannya sendiri. Nah, ini bagaimana upaya Snoek ingin memisahkan antara keturunan Arab dengan orang-orang pribumi. Makanya kalau kita lihat ya ada mukim-mukiman Arab ditempatkan di sebelah sini kayak di Jakarta, yaitu di Pekojan, untuk supaya tidak berbaur. Ya, karena kenapa? Karena Profesor Van den Berg mengatakan itu nggak bisa dinafikan. Orang-orang Arab ini memberikan yaitu giroh. Ya kalau yaitu ketika asimilasi cepat berbaur ya karena disatukan dengan rasa agama, ya mereka mengajarkan juga agama, walaupun memang betul mereka dari Hadramut ada yang motifnya berdagang, datang kemari ada yang berdagang, ya ada juga yang mereka memang seorang pendakwah, ada mereka seorang pendakwah, ada yang memang yang ketiga dagang sekaligus berdakwah. Itu kita ngepungkiri. Memang ada orang dari Hadramut datang niatnya pengen berdagang, memang ada. Ya, tapi perlu diingat di antara mereka memang ada mereka seorang guru, seorang dai untuk menyebarkan Islam. Yang ketiga ada yang menyebarkan Islam sekaligus juga berdagang. Nah, ini dikhawatirkan sama Belanda. Jangan sampai yaitu berbaur antara pribumi, dikhawatirkan nanti akan membangkitkan semangat, mengganggu kestabilan pemerintah Hindia Belanda. Makanya Snoek bikin aturan baru. Ketika itu ingin memisahkan antara pribumi dengan keturunan Arab. Di sini kalau kita lihat sejarah bagaimana keturunan Arab ini berasimilasi. Mereka berbaur sangat cepat. Ya, seperti kita lihat bagaimana dalam sejarah. Ya, di buku ini Van den Berg menceritakan bahwasanya ada seorang Sayyid yang bernama Sayyid Utsman bin Syahab mengawini putra Sultan Siak. Begitu juga anaknya Sayyid Ali bin Utsman bin Syihab menjadi Sultan Siak pada tahun-tahun terakhir abad ke-18. Di Jambi ada namanya Pangeran Wirakusuma, keturunan dari keluarga Al-Jufri dan menantu Sultan terdahulu. Begitu juga yaitu ada yang mendirikan kota Kubu, kerajaan Kubu di Kalimantan, yang bernama Sayyid Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus. Nah, pada abad ke-19, ya, mereka orang-orang Arab Hadramut, mereka banyak menikah. Ya, di antaranya pada abad ke-19 di lingkungan keluarga Bupati, ada lingkungan keluarga Bupati Wiradesa, yaitu masuknya di Kresidenan Pekalongan, dan di Lasem, atau masuknya di Kresidenan Rembang. Keluarga-keluarga ini mereka banyak mengikat tali persaudaraan dengan kaum Sayyid dari Hadramut. Begitu juga kalau kita lihat sejarah bahwasanya yaitu yang ada namanya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Basyaiban, datang dari Hadramut pada awal abad ke-18 ke Cirebon. Kemudian nikah dengan anak sultan dan punya anak namanya Sulaiman dan Abdurrahim. Said Sulaiman Basyaiban dan Said Abdurrahim Basyaiban. Mereka memakai gelar Kiai Mas. Nah, itu menandakan cepat berbaurnya mereka. Ya, lalu dari keturunan Said Abdurrahman bin Muhammad Basyaiban ini ada namanya Said bin Abdurrahim Basyaiban, nikah dengan putri Raden Adipati Danurejo. Ya, yaitu patih kerajaan Yogyakarta. Ya, yang dimana pada hari tuanya dia tinggal di Krapyak. Terus Said bin Abdurrahim Basyaiban ini mempunyai 3 putra. Yang pertama Said Rohim memakai nama gelar Raden Wongso Rejo. Kedua Said Abdullah. Yang ketiga Said Alwi Basyaiban
yang menjadi Bupati Magelang dengan nama gelarnya Raden Tumenggung Danu Ningrat I. Kemudian diteruskan oleh anaknya bernama Hamdani dengan gelar Raden Tumenggung Aryo Danu Ningrat II. Dan pada tahun 1862 digantikan oleh putranya bernama Said dengan gelar Raden Tumenggung Danu Ningrat III. Pada tahun 1878 anaknya bernama Said Ahmad bin Said Basaiban menggantikannya dengan nama Raden Tumenggung Danu Kusumo. Nah, banyak para raja menjadikan banyak para sayyid yang berbaur dengan kesultanan yang tadi kita jelaskan ya. Nah, mereka itu menunjukkan mereka itu memang sudah berasimilasi, bukan didatangkan sama Belanda. Kalau didatangkan sama Belanda, mana mungkin diterima seperti itu. Ya, bahkan dalam sejarah kita lihat ya, banyak juga bagaimana di Kesultanan Pontianak Al-Gadri, Kesultanan Pontianak yaitu Al-Gadri, Said kalau nggak salah Said Abdurrahman Al-Gadri menikahi yaitu putri raja, akhirnya diangkat jadi sultan. Sampai sekarang kesultanannya nama Sultanan Al-Gadri. Nah, itu yang kalau kita ingin tahu sejarah yang betul-betul valid, jadi jangan setengah-setengah. Nah, maka dari itu di sini saya memberikan pertanyaan. Kalau memang para sayyid itu Ba'alwi itu didatangkan oleh Belanda, ya, kenapa Belanda sendiri yang akhirnya memberikan politik harus dipisahkan tempat tinggal orang Arab dengan orang pribumi? Ini menunjukkan kekhawatiran Belanda. Tentunya kalau seandainya Belanda nggak khawatir, tentu dibiarkan. Yang kedua, yaitu kalau seandainya memang para Ba'alwi ini didatangkan oleh Belanda, kenapa terjadi pernikahan antara orang pribumi dengan kaum para sayyid? Ya. Yang ketiga, ya, banyak para sayyid, para ulamanya, para habaib yang berilmu, mereka menjadi guru-guru dari kiai setempat. Ya, seperti banyaklah kalau kita sebutin. Ya nggak usah jauh-jauh, di Jakarta Betawi ada Habib Ali bin Husain Al-Atas dengan sebutan Habib Ali Bungur. Ini gurunya para kiai Betawi. Kiai Haji Muhammad Safil Hazami belajar sama Habib Ali Bungur. Kiai Haji Sukron Ma'mun juga. Kiai Haji Abdul Syafi'i berguru sama Habib Ali Bungur. Kalau seandainya Habib Ali Bungur dari Hadramut didatangkan sama Belanda, mana mungkin mereka belajar? Belum lagi mungkin di Jawa Timur ada Habib Ja'far bin Syekhon Asgaf, guru dari Kiai Haji Abdul Hamid, Mbah Hamid di Pasuruan, siapa yang nggak kenal? Ya, begitulah mereka para akhlak orang-orang terdahulu kita. Mereka kiai belajar sama para habaib, begitu juga para habaib banyak yang belajar kepada para kiai. Nah, maka dari itu ya bukalah mata kita, bukalah hati kita, jangan kita benci pada suatu kaum akhirnya kita menjadi buta. Akhirnya kita tidak ilmiah lagi, dan ini sudah terjadi sekarang. Ya, dengan lantangnya mengatakan, ya walaupun seandainya semua para ulama mensahihkan nasab Ba'alawi, saya nggak percaya. Ini udah ngawur, nggak perlu dijawab lagi dengan ilmiah. Yang terakhir, ya yang saya ingin sampaikan bahwasanya kalau kita lihat sejarah bagaimana Bung Karno sendiri ketika di rapat PPKI 9 Agustus 45 mengatakan keturunan Arab ini ya memang sudah otomatis pribumi. Dia itu saudara kita. Ya, karena keturunan Arab ini yaitu sudah menjadi bagian dari kita. Nggak sampai di situ. Ya. Bagaimana ketika terjadi Sumpah Pemuda Keturunan Arab pada tahun 1934 tanggal 4 Oktober 1934, bagaimana situ ada Sumpah Pemuda Keturunan Arab, ya di situ baik keturunan Arab dari sayyidnya atau bukannya, ya bahwasanya di situ dikatakan tanah air peranakan Arab adalah Indonesia. Yang kedua, peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri dan harus berbaur dengan bangsa Indonesia lainnya, jangan mau dipisahkan oleh politik Belanda yang ingin memisahkan antara golongan timur asing Arab dan pribumi.
Yang ketiga, peranakan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Bahkan nggak sampai di situ, banyak tokoh-tokoh nasional memberikan sambutan ketika terjadi Sumpah Pemuda keturunan Arab. Ya, apa kata Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya kesadaran Sumpah Pemuda keturunan Arab tidak saja penting bagi saudara kita yang berketurunan Arab, namun penting pula untuk semua yang bercita-cita untuk kesatuan bangsa. Bahkan Kiai Haji Mas Mansur mengatakan kebangkitan kesadaran bukan hanya menginsafkan keturunan Arab saja, ya, tetapi di situ ada persaudaraan sebangsa, tetapi juga menginsafkan kita semua bangsa Indonesia akan pentingnya persaudaraan. Bahkan Adam Malik mengatakan, mantan wakil presiden RI mengatakan gerakan keturunan Arab menyatukan diri dengan semua gerakan rakyat Indonesia, baik gerakan politiknya yang melahirkan PAI Persatuan Arab Indonesia maupun program sosial ekonominya telah menyatu dengan gerakan-gerakan rakyat. Ya, banyak lagi pernyataan dari Adam Malik. Dan yang terakhir, Bung Hatta, mantan wakil presiden Indonesia pertama, itu mengatakan bahwasanya Sumpah Pemuda Indonesia keturunan Arab yang berisikan tanah air peranakan Arab adalah Indonesia, dan karenanya mereka harus meninggalkan kehidupan menyendiri. Ini menunjukkan mereka keturunan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, dan mereka ikut dalam peperangan. Tuh kata Bung Hatta, mereka ikut dalam peperangan dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keturunan Arab benar-benar berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan tanah airnya yang baru, yaitu Indonesia. Nah, itu kata Bung Hatta. Nah, maka dari itu saya teringat kalau kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, ar-rajul idza ittasa ilmuhu ittasa sadru. Seseorang yang ilmunya luas, maka luas juga dadanya. Gak gampang menyalahkan orang lain, gak gampang yaitu menghina orang lain, apalagi dengan sombong mengatakan walaupun semua ulama mensohikan nasab Ba'alwi, saya nggak percaya. Masya Allah, ulama semuanya dia nggak percaya. Ya, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali begitu, ar-rajul idza ittasa ilmu ittasa sadruhu wa qalla inkaru 'alan nas. Seseorang apabila luas ilmunya, luas pula mesti dadanya, dan sedikit sedikit dari menyalahkan orang. Artinya nggak gampang menyalahkan orang. Nah, mungkin ini untuk lebih lanjutnya saya tidak membahas tentang siapa mereka satu persatu nama-nama dari keturunan Arab yang berjuang. Lihat saja di video saya, ya, lihat saja di video saya lengkap saya jelaskan di Habib Idrus Al-Habsyi Official. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.